Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reva Ave Official. Selamat pagi semua. Kembali lagi sama aku, Reva Ave. Nah guys, di pertemuan kali ini aku akan menceritakan tentang suatu kasus kriminal pembunuhan nih yang aku dapat dari salah satu teman aku. Dan kisahnya itu bercerita tentang seorang pembunuh yang mengolah daging korbannya itu sebagai isian dari hamburger. Nah, bisa kalian bayangin tuh guys, kalau kalian lagi beli hamburger terus isiannya itu daging manusia. Ada aja bener nih orang yang nggak tahu deh kayak gimana. Nah, di sini aku udah ngumpulin ya informasi-informasinya dan akan aku ceritakan semua ke kalian. Untuk kalian yang masih belum tahu dan penasaran, stay tune terus. Nah, Joe Roy Metheny ini guys punya nama lengkap Joseph Roy Metheny. Dia lahir pada tahun 1995 gengs. Nah, dari informasi yang aku dapat juga dia sempat menjadi tentara angkatan darat dan ikut perang waktu itu sama negara Vietnam. Nah, dari pekerjaannya itu dia jadi tentara itu dia suka kayak konsumsi obat-obatan, narkoba dan lain semacamnya gitu gengs. Dia gengs juga nggak cuman berjualan hamburger gengs, dia juga bekerja sebagai sopir truk. Joe ini juga punya trailer mobil besar gede gitu, dan dia tinggal sama kekasihnya dan sama anak laki-lakinya gengs. Nah, waktu itu dia ini punya tugas lembur dari bosnya gengs, jadi dia harus pulang keesokan harinya. Nah, ketika udah pulang keesokan harinya dia tuh gak nemuin si kekasihnya itu sama si anaknya. Nah, si Joe ini beranggapan bahwa si kekasihnya itu selingkuh sama orang lain, dimana si istrinya itu juga pecandu narkoba gengs, dan dia membawa kabur anak lelakinya. Nah, karena si Joe marah nih gengs, gak terima ya kan si anak laki-lakinya dibawa, gak izin gak apa, dia langsung pergi ke pengadilan dan mengurusi hak asuhnya si anak cowok itu. Nah, tapi pengadilan itu tidak menyetujui tentang hak asuh yang akan Joe ambil gengs, karena si Joe ini juga pecandu narkoba. Nah, jadi sih maksudnya Joe itu ngurusin surat hak asuhnya itu karena si kekasihnya ini pecandu narkoba gitu guys. Takut si anaknya itu kenapa-napa gitu. Tapi nggak disetujui karena si Joe itu juga pecandu narkoba. Nah, sama tuh deh pecandu narkoba semuanya. Nah, karena nggak disetujuin, si Joe tuh marah akhirnya guys, marah ngamuk sejadi-jadinya. Dia mencoba untuk mencari si kekasihnya itu. Nah, si Joe tuh dapat informasi gengs kalau si istrinya itu tinggal di bawah jembatan. Aku lupa itu jembatan apa ya waktu itu, aku lupa. Nah, dicarilah itu ke dalam kolong jembatan di sana. Tapi si Joe itu tidak menemukan istrinya, malah menemukan dua gelandangan gengs cowok. Nah, karena si Joe ini nggak ketemu gengs sama istrinya nggak ada, kabur gitu lah intinya, nggak tahu kemana. Nah, nasib malangnya itu tertimpa pada dua gelandangan cowok itu tadi gengs. Karena marah, si Joe akhirnya melampiaskan kemarahannya ke dua gelandangan itu. Dia bunuhlah itu gelandangannya. Apa coba ya? Nah, si Joe itu motong-motong, mutilasi itu tubuhnya dan dibuang gitu aja berserakan di tempat dia bunuh gelandangan itu. Nah, sebelumnya Joe ini juga pernah tertangkap karena tuduhan pembunuhan terhadap nelayan guys. Nah, nelayannya itu habis dibunuh tuh sama si Joe, dilemparlah itu ke sungai. Biar gak ngambang tuh tubuhnya itu ditaruh ditindih batu gitu gengs. Nah, dari situ dia ketangkep polisi. Tapi karena bukti yang kurang kuat, selama 1,5 tahun dia dibebaskan gengs.
Nah, si Joe Metheny ini mulai membunuh pada tahun 1994. Dan konsep membunuhnya itu dia selalu membujuk si korbannya itu untuk datang ke trailernya, dan dia membunuh di trailernya itu. Nah, dari si Joe itu dikeluarin dari penjara nih gengs, malah ngulah lagi. Intinya nggak kapok gitu gengs. Nah, pembunuhan yang dia lakukan seusai dia itu dikeluarin dari penjara itu lebih sadis gengs. Dia itu sempat membunuh salah satu korbannya yang bernama Catherine Magaziner. Catherine ini bekerja sebagai tuna susila gengs. Terusnya itu tadi diiming-imingin deh gitu ke trailernya, diajak lah, dibaik-baikin. Nah, begitu masuk si korban ke trailernya, dicekik lah si Catherine itu. Mati lah, ditabok-tabok, dipukul-pukul tuh gengs. Nah, sudah mati, bukannya malah dikubur, bukannya malah apa, masih dipotong-potong gengs, dimutilasi. Nah, sudah dipotong-potong tuh si jasadnya, akhirnya dikubur lah itu si jasad. Dapat 6 bulan, balik lagi dia ke kuburannya si Catherine itu, digali, lalu si mayatnya itu potongan-potongan otomatis sudah jadi tulang kan gengs, dibawa balik ke trailernya. Nah, sampai di trailer itu tengkoraknya itu dibersihin gengs. Buat apa coba ya? Dan kalian tahu buat apa gengs? Tengkoraknya itu habis dibersihin langsung disetubuhin. Bayangin coba, bersetubuh dengan tengkorak. Di mana hatinya si Joe ini ya? Setelah bersetubuh nih sama si tulangnya Catherine tadi, habis bersetubuh, nah tulangnya tuh dikumpulin, dia beresin, dia taruh di dalam kresek besar, dia buang di tong sampah. Nah, motif-motifnya dia itu bunuh korban-korbannya itu gengs, dia cincang tuh tubuhnya, mutilasi gitu lah intinya. Dagingnya itu disimpan di dalam wadah lah, semacam tupperware gitu deh. Nah, dia taruh di dalam kulkas, dia giling, campur deh tuh daging manusia sama daging babi, daging sapi buat isiannya burger. Nah, dia jual gitu gengs, banyak lah laku yang beli. Nah, yang beli tuh nggak tahu, nggak sadar kalau yang mereka makan itu daging manusia. Di situ tuh apa gitu yang dipikirin sama Joe gitu ya gengs. Sampai akhirnya pada tahun 1996 Joe tertangkap. Nah, Joe ini tertangkap akibat korban terakhirnya yaitu Rita Kemper. Nah, Rita Kemper ini adalah seorang PSK gengs. Nah, motif dari pembunuhannya ke Rita ini sama kayak pembunuhan kemarin-kemarin. Dirayulah si Rita ini, ayo ke trailer aku punya banyak obat di sana, kita bersenang-senang lah di trailer aku. Itulah kata si Joe kurang lebih. Nah, karena si Rita ini mau gitu ya, udah diiming-imingi obat, ikutlah si Rita ke trailer Joe. Sampai di trailernya bersenang-senang bentar, gak perlu basa-basi, langsung dicekek tuh si Rita. Tapi untungnya ya guys, si Rita ini bisa melarikan diri. Nah, si Rita Kemper tuh kabur, langsunglah dia ke kantor polisi, langsung pada saat itu juga ngelaporin si Joe. Nah, dari situ si Joe Metheny ini tertangkap. Nah, si Joe ini dikenai hukuman mati gengs. Lah, bagus lah hukuman mati gitu kan. Waktu dia itu dievakuasi, ditanya-tanyai lah intinya sama polisi, dia itu kayak gak ada perasaan bersalah gitu gengs, sudah bunuh banyak orang. Dia tuh sempet bilang kalau rasa daging manusia sama rasa daging babi itu gak ada bedanya. Gak habis pikir aku tuh guys, gimana gitu ya. Nah, dan si Joe ini juga menyampaikan pesan, dia itu udah bener-bener menyesal. Menyesalnya itu bukan karena bunuh orang gengs, menyesalnya itu karena belum sempat membunuh kekasih dan anak laki-lakinya itu. Gak tahu deh Joe ini ya. Pada bulan Agustus 2018 si Joe ini ditemukan tewas di sel tahanannya. Nah, dari cerita yang aku sampaikan ke kalian nih gengs, kalian bisa ambil hikmahnya aja ya gengs. Janganlah suka nyimpan dendam, tuh gak baik, tau gak.
Kalau terlalu banyak nyimpen dendam, nyimpen amarah, akibatnya ini kayak Jo ini deh. Sudahlah, yang lalu tuh biarlah berlalu. Asik. Nah oke, mungkin itu aja ya cerita dari aku untuk hari ini. Jika kalian suka video aku, jangan lupa klik tombol like di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Oke, cukup sekian cerita dari aku. Dan lain-lain waktu aku akan cerita tentang cerita-cerita misteri atau cerita kriminal lainnya hanya untuk kamu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.